Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kita berdiri bersama-sama yuk. Sekali lagi mari nyatakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya.
sungguh besar, namamu sungguh mulia, Kau Raja atas segala raja. Selama-lamanya, sebab Engkaulah Allah sumber kekuatan dalam hidupku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah, ku tinggikan Engkau selama-lamanya. Bagimulah segala kejayaan, kemuliaan, keagungan, kedahsyatan bagi Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersyukur buat kasih-Mu yang besar selama-lamanya. Raja segala raja, kekal selamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Syukur kami kepadamu Allah Bapa-Ku. Hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan dan disembah. Biarlah segala bangsa akan memuliakan nama Tuhan, karena kami tahu sebab Engkaulah Allah satu-satunya, menjadi Allah sumber kekuatan, penolong, dan menjadi penguasa tunggal dalam hidup kami. Dan kami percaya jika sampai saat ini kami boleh ada dalam rumah-Mu, itu merupakan suatu anugerah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap umat-umat-Mu yang dengan hati yang sungguh-sungguh datang dalam rumah-Mu untuk menikah menyembah Tuhan, maka kekuatan baru itu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Karena kami tahu di saat kami menyembah, di situ ada kekuatan baru. Roh Tuhan dicurahkan dalam hidup kami, sehingga kekuatan daripada Yesus Kristus memenuhi ruangan ini. Atmosfer surgawi nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih pengurapan baru untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat hari ini Tuhan, dengan urapan yang baru. Bahkan setiap umat-umat Tuhan yang hadir beribadah berjemaat pada saat ini, baik secara langsung maupun online, kami akan percaya berkat Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan, yang susah dihiburkan, yang bimbang diteguhkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Karena kami tahu Roh-Mu yang bekerja tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi. Terima kasih Bapa. Hormat syukur kami kepadamu di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang percaya untuk menyembah Tuhan katakan bersama, amin. Amin, 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 amin. Haleluya. Shalom Aleichem. Aleichem, shalom, damai sejahtera Tuhan di atas hidup kita. Tidak luas, selamat Natal dan Tahun Baru. Biarlah kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kita percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan yang sudah dinyatakan untuk setiap kita. Mari bersuka cita. Haleluya, nyanyi glory bagi-Mu Tuhan.
raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesus raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus raja. Mari rayakan dan nyanyi sama-sama. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita sembah. Glory, oh glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan, mari rayakan, rayakan, mari rayakan, rayakan dan nyanyi. Oh, kita berdiri bersama-sama. Come on. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan, dan ku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan, dan ku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Serukan namanya glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan, dan ku percaya amin. Dalam namanya ada keselamatan. Glory, 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 haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, come on, glory, haleluya, yeah. Glory bagi siapa? Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Dalam namanya ada keselamatan. Kekal.
akanku menopang hidupku, pacu keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, kau benteng hidupku, dan takkan ku takut, sebab tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kau akan kuatkanku, menopang hidupku. Maulah pagi dan keselamatan, kau benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Oh, oh. Kau Yesus, jaminan di dalam hidupku selamanya. Kau benteng dalam hidupku Tuhan, karena kami tahu dan menyadari bahwa waktu yang terbaik adalah waktunya Tuhan. Semua dalam hidup kami, Engkaulah yang mengaturnya. Dan ku percaya Tuhan, ada waktu Tuhan yang terbaik hidup. Bila ku izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang ku percaya Tuhan, ku percaya Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang percaya pada Tuhan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bila ku izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama nyatakan yo, waktu Tuhan pasti yang terbaik.
lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Besar bagi kami ya Bapa. Kami percaya waktu kepadamu ya Tuhan, kami bawa hidup kami dalam tangan-Mu. Hari ini kami ada di tempat ini, kami juga percaya kuasa-Mu yang luar biasa menaungi kehidupan kami. Biarlah apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Hari ini kami bawa hidup kami ya Bapa, kami mau dengar firman-Mu. Biar firman-Mu menguatkan kami terus, sehingga ketika kami akan masuk ke dalam tahun yang baru nanti, kami percaya kemenangan, kekuatan menjadi bagian dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengar Engkau di dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya bersama berkata, amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Ada sukacita, men. Coba lihat kiri kanan dulu saudaraku terkasih. Lihat matanya, karena sekali lagi bibirnya sudah tidak bisa kelihatan saudara terkasih ya. Jadi saudaraku terkasih, lihat matanya saja. Karena orang kalau semangat matanya juga beda saudara terkasih, betul ya. Matanya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, diberi kekuatan, kesehatan. Dan hari ini kita datang di hari Minggu ini. Ini minggu terakhir saudara terkasih ya, untuk tahun ini, dan minggu depan kita sudah masuk di tahun yang baru. Saya percaya pertolongan Tuhan yang sudah nyata bagi kita sampai akhir tahun ini akan lebih nyata dan lebih luar biasa ketika kita masuk di tahun yang baru nanti. Amin. Haleluya. Baik saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita buka firman Tuhan. Tadi pagi saudaraku terkasih saya khotbah tentang Immanuel, Allah beserta kita. Hari ini saudaraku terkasih masih sekitar Immanuel saudara terkasih, tapi dari sisi pandang yang berbeda. Mari sama-sama kita lihat saudaraku terkasih Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat yang ke-10. Yang bawa Alkitab, buka kitab sucinya. Yang Alkitabnya di handphone, buka handphone sucinya. Amin saudara. Karena semua harus suci saudaraku terkasih. Yang gak bawa Alkitab, handphone juga tidak ada Alkitab, lihat di layar saudara terkasih. Karena satu ayat saja ditulis besar-besar, jadi kita bisa baca sama-sama. Amin. Tapi kalau saudara nggak bisa juga lihat di layar, saudara terkasih, jangan berkecil hati, pasang telinga baik-baik. Sebab firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Amin saudara. Baik saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kali ini tidak bisa sharing-sharing lihat kiri kanan, sudah dilarang saudara terkasih ya. Jadi saudaraku terkasih harus punya masing-masing sekarang ya. Jadi saudaraku terkasih, mari kita dengar firman sama-sama. Mari Yesaya 41 ayat 10 kita baca sama-sama dengan suara yang kencang. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang tanganmu yang membawa kemenangan. Salah saudara kasih ya, dengan tanganku harusnya ya. Betul saudara kasih tuh. Baik saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi saya sudah khotbah tentang Immanuel. Immanuel itu artinya adalah Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, Immanuel, berarti saudaraku terkasih, tadi saya sebut juga, berarti ini artinya Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah selalu ada bagi kita, Allah siap untuk apa yang kita gumulkan dan kita bawa ke dalam tangannya,
Allah selalu ada untuk apa yang kita perlu dari Allah. Artinya Allah menyertai hidup kita. Itu artinya, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, dan hari ini firman Tuhan berkata, kalau engkau tahu Allah menyertai engkau, kalau engkau tahu Allah bersama dengan engkau, maka firman Tuhan bilang janganlah takut. Bahkan dia bilang bukan cuma jangan takut, tapi jangan khawatir, jangan bimbang sedikit pun, karena aku ini Allahmu, katanya. Saudaraku terkasih, kalau di atas kan dibilang jangan takut, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Lalu kalimat berikutnya, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Kalau dia berkata jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, dia sedang tidak perkenalkan diri, dia sedang kasih tahu, saudaraku terkasih. Kalau kau kenal Allahmu dengan baik, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kuasa, Allah yang sanggup tolong engkau, Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidupmu, maka dia berkata kalau engkau tahu dia menyertai engkau, jangan takut sebab Allah yang berkuasa itulah yang bersama dengan engkau. Amin. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini sudah terlalu banyak kita dihantui oleh rasa takut, saudara ya. Sudah terlalu banyak kita dihantui oleh rasa bimbang, sudah terlalu banyak kita dihantui oleh rasa ragu, sudah terlalu banyak kita dihantui oleh rasa khawatir dalam hidup kita. Nah, hari ini firman Tuhan berkata Allah yang dahsyat itu ingatkan kembali dia ada bersama dengan engkau, maka janganlah takut. Orang kalau dengar ayat ini, saudaraku terkasih, ayat ini menarik sekali isinya, betul ya? Kayaknya menguatkan sekali isinya, saudara kasih. Tapi tunggu dulu, saudaraku terkasih. Kalau saudara lihat firman Tuhan ini, saudara terkasih, ternyata firman Tuhan ini bukan untuk semua orang, saudara. Kalau saudara lihat judul perikopnya di atas jelas sekali. Yesaya 41 tadi, firman Tuhan itu berkata itu ditujukan kepada hambanya Israel. Siapa itu Israel? Umat pilihan Allah. Saudaraku terkasih, tapi jangan khawatir karena kita bukan orang Israel. Lalu saudara berkata, kita bukan orang Israel, Pak, berarti itu bukan untuk kita. Jangan khawatir. Firman Tuhan dalam perjanjian baru berkata, karena Allah sudah datang kepada orang Israel dan orang Israel menolak Yesus, maka kita yang menerimanya dicangkokkan sebagai umat pilihan Allah, saudaraku terkasih. Jadi hari ini kata firman Tuhan yang mengatakan jangan khawatir sebab dia beserta dengan engkau, ini berlaku kepadamu jika engkau sadar, jika engkau tahu, jika engkau percaya bahwa engkau adalah umat pilihan Allah. Kalau tidak, ayat ini bukan untuk saudara. Nah, hari ini saudaraku terkasih, saya percaya semua kita yakin kitalah umat pilihan Allah. Amin. Amin. Kita umat pilihan Allah, maka dengar, karena engkau umat pilihan Allah, maka firman Tuhan hari ini kepadamu berkata jangan khawatir, jangan bimbang sebab Allah menyertai engkau. Sebab Tuhan bersama dengan engkau. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya Pak, terlalu gampang kita dengar dan terlalu sering kita dengar Tuhan beserta dengan kita, Allah yang dahsyat itu bersama dengan kita. Tapi Pak Pendeta, apa janji Tuhan buat kita tentang penyertaannya yang membuat kita tidak boleh takut, yang membuat kita harusnya tidak khawatir menghadapi kondisi, badai, masalah yang hari-hari ini kita alami. Saudaraku terkasih, hari ini saya mau bagi buat saudara ada 3 hal janji Tuhan kepada kita. Kalau kita umat pilihan Allah, Allah berjanji 3 hal yang harusnya membuat engkau tidak takut menghadapi hari-hari ini, saudara kasih. Yang pertama, firman Tuhan bilang apa? Janji yang pertama firman Tuhan bilang begini tadi. Firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yang pertama dia berkata, aku akan meneguhkan engkau. Artinya apa, saudara kasih? Yang pertama, kenapa Tuhan berkata jangan takut? Karena Allah berjanji pasti akan meneguhkan engkau, menguatkan engkau kalau engkau berani melangkah melewati hari-hari yang harus kita lewati hari-hari ini. Saudaraku terkasih, maka jangan takut. Kalau memang kau harus melangkah, melangkah. Kalau kau harus melakukan aktivitasmu, lakukan. Dan berserah kepada Allah. Karena Tuhan janji dia akan menguatkan saudara. Amin. Memang Tuhan tidak pernah janji bahwa kita tidak akan ketemu dengan masalah. Saya pikir sih tidak ada janji itu, saudaraku terkasih. Betul ya? Tuhan juga tidak pernah berjanji, saudaraku terkasih, supaya engkau sepanjang hidupmu diberkati terus. Saya pikir juga tidak ada janji itu, saudaraku terkasih. Tetapi Tuhan berjanji menyertai engkau di setiap musim kehidupan. Saya pikir tidak ada di sini kita yang tidak punya masalah. Betul ya? Ada yang tidak punya masalah? Atau ada yang pandemi ini tidak menjadi masalah buat saudara?
Saya pikir kali ini saudaraku terkasih kita baru kena semua masalah. Semua orang kena masalah, betul? Bukan hanya saudara, saya juga saudaraku terkasih. Saudara jangan berpikir karena lihat saya di depan begini saudara terkasih kayaknya masih segar-segar saudara terkasih, betul ya? Seolah-olah saya nggak punya kekhawatiran, nggak ada rasa takut sama sekali. Atau saudaraku terkasih nggak kena masalah pandemi, kayaknya tidak berdampak bagi saya. Sangat berdampak saudaraku terkasih. Sama, saudara mungkin dipotong gajinya, saudaraku terkasih 40%, 60%, 70%. Sama, saya juga dipotong 100%. Saudara terkasih, betul ya? Saudaraku terkasih karena jadwal saya tercancel semua, jadi tidak ada pelayanan dan saya hidup dari pelayanan. Saya ini pendeta karismatik, pendeta Pentakosta yang hidup oleh iman. Artinya apa? Kalau ada imanmu hiduplah kau, kalau enggak ada matilah kau. Saudara terkasih, betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, memang saya punya sekolah, saudaraku terkasih, punya kampus saya, saudara ya. Tapi masa pandemi ini membuat mahasiswa juga enggak bayar uang sekolah, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, jadi semua orang mengalami badai, semua orang mengalami masalah. Saya ada karyawan, saudaraku terkasih, yang harus saya bayar gajinya tiap bulan, saudaraku. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, jadi jangan kau pikir saudaraku terkasih saya juga tidak punya masalah. Saya punya beban, saya juga punya persoalan, saya juga menghadapi masalah. Walau waktu saudara lihat badan saya, kayaknya enggak deh, saudara kasih, betul ya? Kayaknya bapak malah dibanding dulu, kayaknya sekarang lebih gemuk, betul. Saya kemarin timbang baru-baru ini langsung cepat-cepat saya turun dari timbangan, saudara kasih. Saya takut tuh timbangan teriak, jangan rame-rame dong naiknya, saudara, betul ya? Saudaraku terkasih, karena saya lihat itu angkanya, saudara kasih, melewati angka yang biasanya, saudara. Waktu itu ceritanya saya lagi bawa anak saya kontrol ke ke Harapan Kita, saudara kasih ya. Saya lihat ada timbangan, saudara kasih. Begitu saya naik, saya lihat itu cepat banget mutarnya, saya langsung turun, saudara kasih, saudara. Kayaknya lewat dari yang saya prediksi, saudara kasih. Saudara jangan pikir saya tidak punya beban, punya masalah juga. Tapi justru masalah pandemi ini saudara kasih membuat istri dan pembantu saya memiliki kreativitas yang tinggi, saudara kasih. Tiba-tiba bisa bikin goreng pisang Kalimantan, saudara kasih, betul ya? Lalu selesai goreng pisang Kalimantan, saudara kasih, tiba-tiba bikin kolak. Dulu waktu sebelum pandemi nggak ada itu ceritanya di rumah saya snack time, nggak ada itu ceritanya, saudara kasih ya. Karena saya di mana, istri saya di mana, saudara kasih, yang di rumah cuma anak, datangnya cuma sampai sore baru ketemu, nggak ada itu istilah snack time, nggak ada, saudara. Yang ada makan sore saja. Makan pagi, saudara terkasih, kami nggak bisa sama-sama karena istri pergi subuh, saya juga saudara kasih kadang makan, kadang enggak. Makan siang hampir tidak pernah sama-sama, saudara kasih. Jadi kadang kami makan malam sama-sama. Itu pun kalau ketemunya sore. Kadang kalau tidak, ya kami makan masing-masing, saudaraku terkasih. Tapi pada saat pandemi, wow, itu snack time bisa sampai 4 kali satu hari, saudara. Selesai pisang goreng, kolak. Selesai kolak, cendol, saudara kasih, betul ya? Selesai cendol, tiba-tiba bikin yang lain lagi, saudara kasih. Bubur kacang hijau lah apa. Kadang saya pakai masker di rumah bukan karena saya takut corona, bukan. Karena saya takut supaya jangan nyemil terus, saudara kasih, betul ya? Kayaknya kalau nggak ditutup makan terus, saudara kasih. Gimana kita sambil nonton gitu ditaruh makanan, kita makan, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, masalah boleh ada, persoalan boleh banyak, pergumulan boleh berat, saudara kasih. Tapi dengar, hari ini firman Tuhan janji, Tuhan menyertai engkau. Untuk itu kau harus tetap melangkah, karena kalau kau berani melangkah, Allah akan mempersiapkan engkau, menguatkan engkau dan meneguhkan engkau sehingga engkau menang atas apa yang harus kau lalui dalam hidupmu. Amin. Saudaraku terkasih, itu janji Tuhan bagi kita. Untuk itu jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Karena firman Tuhan berkata, Allah menyertai dia dan menyertai kita, dan dia siap menguatkan dan meneguhkan kita kalau kita melangkah. Kalau nggak melangkah bagaimana, Pak? Ya nggak apa-apa, di situ aja, nggak dikuatkan, kan aman, saudara, sebetulnya. Tapi kalau kau harus berani melangkah, melakukan sesuatu dan harus kau lakukan dalam hidupmu, serahkan hidupmu pada Tuhan dan biar Tuhan yang mempersiapkan engkau melewati semuanya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan berkata tadi apa? Yang kedua, firman Tuhan, jangan takut, jangan bimbang, aku ini akan meneguhkan engkau. Yang kedua, firman Tuhan berkata, bahkan menolong engkau, kata firman Tuhan. Maksudnya apa, saudaraku terkasih? Dengar yang kedua, firman Tuhan berkata dia janji akan menolong engkau. Kenapa menolong? Berarti yang kedua ini bicara tentang waktu engkau berani melangkah, berserah kepada Allah, tetapi kau ketemu masalah yang begitu berat dan harus kau lalui. Rasa-rasanya kau tidak kuat untuk melangkah sedikit pun karena begitu beratnya masalahmu. Saat itu firman Tuhan janji tangannya akan menolong saudara. Amin.
Artinya apa? Seperti Daud, saudara kasih, umat pilihan Allah, anak yang dikasihi Tuhan, spesial sekali di mata Allah, bahkan dijadikan raja. Tapi firman Tuhan berkata dia juga punya masalah persoalan yang begitu berat. Tapi Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut, sebab tangan Tuhan menopang aku. Maksudnya apa, saudara kasih? Kalaupun waktu engkau melangkah, kau ketemu dengan persoalan, kau harus percaya ada tangan Tuhan yang akan menolong saudara. Amin. Ada tangan Tuhan yang akan menolong kehidupanmu sehingga engkau terus mengalami sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Tadi saya kesaksian, saudara terkasih, tapi karena ini ibadahnya lain, jemaatnya juga beda, saya kesaksian lagi, saudara terkasih, betul ya? Saya itu baru punya anak, saudaraku terkasih. Bulan 9 tanggal 10 kemarin anak saya yang ketiga harusnya, saudara terkasih ya. Tapi jadi yang kedua karena yang kedua itu meninggal, saudara terkasih. Jadi anak saya lahir, saudara terkasih, tanggal 10 bulan 9. Ini saya pastikan tidak korban lockdown, saudara kasih, betul ya? Karena kan orang kalau ngomong sudah anak lahir di masa pandemi ini katanya korban lockdown lah, saudara kasih. Enggak, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, ini anak saya bulan 2 tahun ini istri saya sudah didapati hamil. Masalah pandemi lockdown kan mulai bulan 3, betul ya? Berarti ini bukan korban lockdown, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, lalu istri saya sudah dapatin hamil, saudara kasih. Tapi memang sebelumnya kami sudah tahu kalau istri saya hamil, itu kami harus berhadapan dengan pergumulan yang tidak gampang, tidak mudah, atau pergumulan yang serius, saudara terkasih. Kenapa? Karena anak kami yang kedua, saudaraku terkasih, itu 8 bulan dalam kandungan meninggal. Kenapa meninggal? Karena istri saya kena preeklemsia. Preeklemsia itu penyakit langka, tidak semua perempuan hamil mengalaminya. Cuman satu dari 100 atau satu dari beberapa banyak lah, saudara terkasih ya. Saudaraku terkasih, ciri-cirinya adalah darah tinggi. Jadi tensinya bisa sampai 220/120. Nah, kemarin waktu istri saya hamil paling rendah 160, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, waktu anak saya yang kedua meninggal, dokter sudah bilang sama kami supaya kalau bisa jangan punya anak lagi. Tapi kalau misalnya harus punya anak, dokter bilang tolong jaga kesehatan, jaga gizi, jaga vitamin, jaga kondisi tubuh supaya tidak terulang lagi preeklemsianya, saudara. Akhirnya saudaraku terkasih, istri saya juga jaga kondisi, dia juga fitness, jaga gizi segala macam, saudara terkasih ya. Kalau gizi jangan ditanya, pasti sudah terjaga. Buktinya apa? Buktinya saya, saudara terkasih, betul ya. Ini kelebihan gizi, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, jadi artinya semua sudah terjaga dengan baik. Dan puji Tuhan, istri saya hamil. Tapi ternyata saudaraku terkasih, apa yang diprediksi dokter terulang kembali. Artinya istri saya juga ternyata darah tingginya naik terus. 160, 170, 180, begitu terus, terkasih ya. Saudaraku terkasih, baru 2 bulan usia kandungan, itu istri saya sudah pendarahan terus, saudara. Jadi satu minggu kami bisa sampai 2-3 kali ketemu dokter. Karena kalau sudah pendarahannya agak banyak, lari ke dokter, saudara kasih ya. Kalau sudah pendarahannya kayaknya agak banyak, gumpal lagi, lari ke dokter, saudara kasih. Setiap pergi ke dokter, USG terus. Jadi anak saya itu di USG terus, saudara kasih ya. Setiap datang, kalau apalagi dokter sekarang mainannya USG terus, saudara kasih. Saudaraku terkasih, tapi setiap periksa dokter selalu berkata, anak bapak baik. Masuk usia 4 bulan, dokter sudah kasih tahu bahwa support makanan ke anak sudah mulai terganggu. Artinya plasenta sudah rusak, saudaraku terkasih. Jadi makanan yang masuk ke anak sudah terganggu. Sehingga pertumbuhan anak juga agak terlambat, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, tapi waktu saya tanya dokter bagaimana keadaan anak, selalu dokter berkata anaknya sih sehat, anaknya sih baik, saudara kasih. Kita lanjut terus, saudara kasih, berjuang terus. Masuk bulan ke-6, saudara kasih, periksa. Dokter bilang air ketuban sudah mau habis, saudara kasih. Waktu saya tanya, kenapa bisa habis? Apakah bocor atau bagaimana? Kan bisa saja bocor atau bagaimana, sudah dikasih. Dokter bilang, enggak, bukan. Tapi ternyata karena support makanan tadi yang kurang. Saya juga baru tahu, saudaraku terkasih, pada saat istri saya hamil ketiga ini, bahwa ternyata usia 5 bulan ke atas, itu air ketuban berasalnya dari pipisnya si anak, saudara. Jadi air ketuban itu yang di dalam kandungan, itu dari pipisnya si anak. Nah, anak saya masuk support makanannya kurang. Karena support makanannya kurang, pipisnya nggak ada, saudara terkasih. Pipisnya nggak ada, padahal air ketuban terus diproses terus, akhirnya makin habis. Kami ditolak, saudaraku terkasih, sama 5 rumah sakit di Tangerang dan Jakarta, saudara. Terakhir kali kami ingat, saudaraku terkasih, rumah sakit Hermina di Kalideres. Itu terakhir kali, karena dokter di Tangerang sarankan cari grade B. Kami cari grade B, ternyata yang grade B itu, saudaraku terkasih,
Ermina, rumah sakit Ermina yang di Kalideres. Kami pergi ke sana, saudaraku terkasih, baru dicek sama dokternya udah angkat tangan. Dia bilang cari yang grade A saja. Kalau ini nggak bisa ditanganin di sini. Akhirnya saya tanya, kasih saya info, di mana rumah sakit yang grade A. Lalu dokter sarankan ke Harapan Kita, saudaraku terkasih. Pergi ke sana, saudaraku terkasih, begitu masuk sana sudah nggak ditangani oleh dokter kandungan biasa, tapi sudah ditangani oleh dokter kandungan khusus feto maternal. Artinya khusus kandungan yang bermasalah. Dan betul ketubannya sudah mulai habis. Saudaraku terkasih, akhirnya istri saya opnam kurang lebih 2 minggu waktu itu kalau nggak salah saya. Hari terakhir opnam, saudara terkasih, dokter panggil saya. Lalu dokter bilang, Pak, saya mau usul sesuatu sama Bapak. Saya bilang apa itu dok? Dokter bilang gini saja Pak, gimana kalau dulu kan Bapak pakai metode dibesarkan di kandungan anak Bapak, tapi gagal. Meninggal 8 bulan. Nah saya mau usul metode baru Pak. Saya tanya metode baru apa dok? Metode baru kita besarkan di luar katanya. Saya bilang gimana besarkan di luarnya dok? Ya nanti anak Bapak dikeluarin masukkan di NICU. Begitu dia ngomong NICU, pergumulan saya tambah, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, tadi pergumulannya cuma kesehatan anak dan istri, berdoa khusus untuk yang 2 itu, saudara kasih. Tapi begitu dengar kata NICU, saudara kasih, tambah lagi pergumulan. Saya sudah siapin dana, saudaraku terkasih, untuk melahirkan istri saya, ya sekitar 40-50 juta. Memang begitu dana melahirkan di Jakarta, saudara kasih, kalau sesar, betul ya? Saudaraku, saya sudah siapkan dana itu, saudara kasih. Tapi begitu dengar kata NICU, saudara kasih, wah ini pergumulannya berat. Saya tanya sama dokter, berapa biaya NICU di situ? Biaya NICU di Harapan Kita itu saudara kasih 5-15 juta per hari, saudara kasih. Saudara bisa bayangin per hari 5-15 juta? Lalu saya tanya sama dokter, berapa lama kalau anak saya masuk NICU, berapa lama kira-kira dia di dalam? Ya Bapak tinggal hitung, kalau sekarang 7 bulan berarti 2 bulan lagi, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, bisa bayangin 2 bulan itu 60 hari, saudara kasih, betul dong? 60 kalau misalnya kita ambil tengahnya saja 10 juta per hari, saudara kasih, sudah 600 juta. Waktu itu saya sempat berpikir, waduh dari manalah uang dapatkan segitu banyak. Lalu saya bilang sama dokter, dok boleh saya bicara dulu nggak ke istri saya? Dia bilang boleh. Tapi saya mau kasih tahu Bapak satu hal, dia bilang, Pak, NICU itu susah dicari. Bapak ke tempat mana-mana belum tentu dapat ruangan NICU. Kebetulan hari ini ada NICU 10. Kalau Bapak mau hari ini Bapak dapat, tapi kalau enggak besok saya enggak janji. Waduh tambah berat pergumulan, saudara kasih, betul ya? Baru saja mau mikir iya atau enggak, ditambah lagi tekanan begitu saudara ya. Seolah-olah memang harus ambil itu NICU, saudara kasih. Akhirnya saya bilang oke, saya bicara sama istri dulu. Saya ngobrol sama istri, saya bilang sama istri, udahlah kita terima saja. Kalaupun nanti misalnya uang kurang, kita tinggal jual mobil, jual rumah, terserah entah apa nanti yang kita lakukan, pokoknya nanti Tuhan pasti tolong. Istri saya bilang, oh ya sudah kalau begitu, ya udah kalau memang harus begitu kita pilih ambil keputusan di operasi, saudara kasih, hari itu juga. Lalu saudara kasih saya balik lagi ke dokter, dokter bilang oke, tanda tangan dulu semua, tanda tangan banyak sekali yang saya tanda tangan hari itu, saudara kasih. Saudaraku terkasih ingin mengatakan bahwa setelah ini tanggungannya adalah saya. Jadi kalau ada apa-apa, dokter dan rumah sakit tidak bertanggung jawab lagi. Ada saya yang tanggung jawab karena saya sudah tanda tangan semuanya. Selesai saya tanda tangan, langsung dia informasikan ke perawat supaya istri saya dibawa ke ruang operasi. Langsung hari itu juga saya juga dibawa ke ruang operasi, saudara kasih. Saya tunggu di depan ruang operasi, nggak lama, 15 menit. Selesai operasinya, saudara kasih. Begitu selesai, anaknya dibawa keluar, saudara kasih, saya dipanggil, Pak, tolong lihat anak Bapak. Memastikan anak Bapak perempuan, maksudnya lihat kelaminnya saja, saudara kasih. Ini anak Bapak perempuan loh. Lalu setelah lihat sebentar langsung dia, udah jangan lama-lama, langsung ditutup, saudara kasih. Itu tutupnya pakai plastik, udah kayak gorengan tuh anak saya hari itu, saudara kasih. Saudaraku terkasih, tutup begitu, plastiknya hitam lagi, saudara kasih. Begitu ditutup, langsung masukin tabung, langsung dibawa sama mereka pergi, saudara kasih. Saudaraku terkasih, hari itu lahirlah anak saya. Dengan berat 900 gram, saudara kasih. Jadi tidak nyampe sekilo, lebih berat gula sekilo, saudara kasih ya. Jadi kalau saudara pernah lihat gula sekilo sebesar apa, anak saya lebih kecil dari itu, saudara kasih. Saudaraku terkasih, lalu dia lahir 900 gram, dibawa ke ruang NICU, tidak boleh dilihat gara-gara corona ini, saudara kasih. Tidak boleh dilihat, diminta foto, dikasih sih, tapi diomel-omelin dulu, saudara kasih, betul ya. Jadi akhirnya kita nggak bisa minta foto terus, saudara kasih ya. Lalu saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, 2 hari setelah di ruangan NICU, saya ditelepon sama rumah sakit, Pak, berat anak Bapak turun, sekarang 700 gram. Aduh, tambah. Kita pikir dalam hati, oh Tuhan, apa yang harus terjadi? Tuhan tolonglah kami.
Masa yang kedua diambil, yang ketiga diambil juga. Jangan semuanya lah, satu-satulah. Saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa terus sama Tuhan. Kami minta pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tapi puji Tuhan, saudaraku terkasih, anak saya sehat, anak saya bertumbuh terus sampai sekitar 45 hari di ruangan NICU, saudara. Jadi tidak 60 hari, puji Tuhan, masih ada 15 hari terbuang, saudara. Betul ya? Jadi 45 hari itu dia di ruangan NICU. Saya dipanggil sama dokter untuk belajar cara merawat anak-anak prematur. Lalu saya tanya, emang berat anak saya berapa, dok? Sampai saya dipanggil harus sudah belajar, sudah bisa keluar. Dia bilang 1,4, saudara. Jadi anak saya waktu pulang itu 1,4 kilo. Tidak nyampe, kalau berat gula tadi lebih besar sedikit, saudara ya. Saudaraku terkasih, akhirnya itu anak kami bawa pulang, dirawat di rumah. Saudara bisa bayangin, saudara kasih, sudah lama nggak punya bayi, mau ngambil orang yang ngomong dari luar takut, saudara kasih ya. Pokoknya serba salah, saudara kasih. Akhirnya saya bilang sama istri, kita rawat masing-masing, kita rawat sendiri saja, saudara ya. Pokoknya kita mandiin kayak orang mandi orang gede aja, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan, sampai hari ini, saudara, anak saya sehat. Sekarang beratnya sudah 3 kilo lebih, saudara kasih. Tuhan menolong. Sekalipun rasanya tidak ada alasan, tidak ada harapan untuk kita mendapat harapan dari Allah. Tapi kalau Tuhan berjanji Dia menyertai, Dia akan menolong kita. Amin. Untuk itu saudaraku terkasih, jangan khawatir kalau hari ini kau sudah sampai di penghujung tahun 2020. Kau harus percaya tahun 2021 kau akan masuk dengan pertolongan yang lebih besar dari Allah. Amin. Dengan kedahsyatan lebih luar biasa dari Tuhan. Itu yang harus kita imani. Jangan jadi takut, jangan jadi lemah. Jangan saudara berkata, aduh tahun ini kayaknya sudah lesu, kayaknya tahun depan mati. Saudara kasih, betul ya? Nggak heran masuk tahun depan kau mati. Saudara kasih, betul? Saudaraku terkasih, harus semangat, semangat. Amin. Saudaraku terkasih, kalau hari ini sampai tahun ini, sampai akhir tahun ini Tuhan masih tolong saudara, saudara harus percaya ini adalah bukti bahwa masuk tahun depan Tuhan akan menolong engkau lebih lagi. Amin. Itu janji Tuhan yang kedua, saudaraku terkasih. Kalau Tuhan menyertai engkau, Dia berkata jangan takut, karena Dia pasti menolong engkau jika engkau perlu pertolongan. Amin. Yang ketiga dan terakhir, saudaraku terkasih. Terakhir, jangan lupa terakhir harus kencang. Amin. Karena kalau pendeta ngomong terakhir, mujizat terjadi, saudara terkasih. Janji Tuhan yang ketiga, firman Tuhan bilang begini. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang akan membawa apa? Kemenangan. Ini janji Tuhan yang harus kau pegang, saudara terkasih. Beban boleh banyak, persoalan boleh banyak, tapi dengar janji Tuhan. Kalau Tuhan berkata jangan takut, dan engkau tahu itu pesannya kepadamu, karena Dia berjanji, Dia akan memberikan kemenangan kepadamu. Tadi saya bacakan Roma 8 ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Artinya apa, saudaraku terkasih? Kalau Tuhan di pihakmu, maka kau akan beroleh kemenangan dalam hidup. Mungkin saudara berkata dalam hati, Pak, kemenangan apa? Buktinya kita lihat di sana banyak orang yang mati gara-gara corona ini. Bahkan yang mati bukan orang biasa, jemaat biasa, pendeta juga mati, Pak. Kemenangan apa yang Bapak maksud? Saudaraku terkasih, saya mau kasih tahu buat saudara, ada 3 kemenangan, jenis kemenangan yang harus kau pahami dengan baik. Yang pertama, kemenangan atas diri kita. Ini yang pertama. Saudaraku terkasih, dengar, kalau Tuhan di pihakmu, Tuhan ada dalam engkau, harusnya kau bisa menang atas dirimu, kau bisa kuasai dirimu, kau bisa kuasai hidupmu. Makanya firman Tuhan berkata, buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Orang yang mampu menguasai dirinya adalah orang yang menang atas dirinya. Tapi kalau keadaan masih menghantui dirimu dan kau tidak bisa kuasai dirimu, saya mau kasih tahu saudara, kau belum menang atas hidupmu. Jangan pernah berpikir menang atas sesuatu yang besar di luar kalau kau tidak bisa menang atas dirimu. Kau tidak bisa kuasai dirimu dengan baik. Yang pertama, kemenangan yang harus kau miliki dalam hidupmu ketika Tuhan ada di dalam engkau adalah kau harus menang atas dirimu dulu. Kalau kau sudah menang atas dirimu, kau bisa menang di luar. Suatu kasih. Yang kedua, menangnya terhadap musuh kita, misalnya yang dari luar. Musuh bukan musuh darah dan daging, bukan, tetapi sakit penyakit, tetapi sesuatu yang tidak berkenan, pengikatan dari kuasa-kuasa kegelapan, itu yang sifatnya dari luar. Firman Tuhan berkata, kalau Tuhan ada dalam engkau, roh Allah itu lebih besar dari apapun. Harusnya kau berserah kepada Allah, dan Tuhan memenangkan hidupmu atas semua yang kau alami dalam hidupmu. Amin. Itu kemenangan kedua, saudaraku terkasih. Tapi ada kemenangan ketiga.
Dan kemenangan ini dimiliki oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, sekalipun daging mereka harus mati. Saudaraku terkasih, kemenangan apa itu? Ketiga adalah kemenangan atas maut. Saudara terkasih, maut itu bukan kematian daging. Saya mau kasih tahu buat saudara dengar, kalau saudara dengar kata maut dalam Alkitab, itu maksudnya bukan mati daging, bukan tadinya bernapas jadi tidak bernapas, nah ini ketemu maut, bukan. Ayat Alkitab tidak catat maut tentang hal itu. Saudara dengar firman Tuhan bilang begini, kalau Tuhan sudah berkati orang yang menikah, suami istri, Tuhan yang menyatukan mereka, tidak ada yang boleh ceraikan mereka, pisahkan mereka kecuali maut. Saudara dengar ayat itu? Saudara dengar, maut di situ maksudnya bukan kematian daging. Kalau maut itu kematian daging, saudaraku terkasih, berarti artinya, saudaraku terkasih, apa yang yang kematian daging ini kan sementara saja. Yang bisa memisahkan apa yang disatukan oleh Allah cuman maut. Maksudnya apa? Maut itu adalah kekekalan dosa. Dosa yang membawa kepada kematian yang kekal. Nah ini yang tidak bisa menyatukan orang yang sudah disatukan oleh Allah. Tapi kalau hanya mati daging, saudaraku terkasih dengar, tapi dia tidak mati maut, saudara terkasih, satu kali Tuhan akan satukan mereka. Karena kalau sudah disatukan oleh Tuhan, tidak mungkin dipisahkan oleh Tuhan. Saudara paham? Saudaraku terkasih, jadi kalau sudah bicara maut, firman Tuhan bilang maut itu upah dosa. Upah dosa itu adalah kematian atau maut. Mati itu maksudnya bukan mati daging, tapi terpisah selamanya dengan Tuhan. Artinya apa? Orang yang mati daging karena dia mengalami penyakit, mengalami sesuatu di bumi ini, bukan berarti dia mati dengan maut, saudaraku terkasih. Bukan berarti dia terpisah dengan Allah. Dia harus menang atas maut. Hidupnya tidak boleh ditinggalkan, dipisahkan dengan Allah hanya karena kematian dosa, saudaraku terkasih. Saudaraku, orang yang mati di dalam Tuhan, dia tidak pergi kepada maut, dia pergi kepada Allah. Untuk itu saudaraku terkasih, kemenangan ini dijanjikan oleh Allah kepada orang yang percaya bahwa Tuhan menyertai hidup mereka. Amin. Banyak kan orang bertanya kepada saya, saudaraku terkasih, tentang Pak, di sorga nanti orang kalau suami istri yang sudah meninggal masih ketemu enggak di sorga? Orang kalau tanya begitu sama saya, saudara terkasih, saya tahu pertanyaan mereka. Pertanyaan mereka berharap ketemu lagi dengan suaminya, betul? Itu satu harapannya. Harapan keduanya dia, saudaraku terkasih, harapan keduanya ya kalau bisa, saudaraku terkasih, nanti ketemu lagi supaya supaya saya jangan jawab tidak. Kalau saya jawab tidak, saudaraku terkasih, nanti mereka akan bawa saya, benturkan saya dengan ayat firman Tuhan tadi. Apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh apapun kecuali maut. Betul? Saudaraku terkasih, saya mau kasih tahu saudara, saya nggak tahu sih nanti bagaimana di sorganya. Karena kan kita belum ke situ, saudara terkasih, betul ya? Tapi saya percaya kalau suami istri itu punya iman yang sama, besar imannya juga sama, lalu mereka meninggal dan terpisah sementara waktu karena waktu meninggalnya beda, saudara kasih, saya sih percaya di sorga mereka bertemu. Kenapa saya bilang begitu, saudara kasih? Seperti ayat tadi bilang, apa yang disatukan Tuhan tidak mungkin dia pisahkan hanya untuk kepentingan yang lain, saudara kasih. Kecuali kalau satu mati dalam dosa, satu mati dalam Tuhan, itu beda ceritanya. Yang mati dalam Tuhan ketemu Tuhan, yang mati dalam dosa ketemu setan. Saudara kasih, betul ya? Nah, tinggal saudara mau bagaimana. Makanya makanya firman Tuhan berkata, harusnya dalam keluarga itu semuanya harus sehati untuk ikut Tuhan. Maka saudaraku terkasih, ketika engkau menang atas maut, saudara terkasih, ini adalah janji Allah kepada orang yang percaya Tuhan beserta dengan mereka. Amin. Hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka dengar, saya nggak tahu saudara terkasih, apakah 2021 nanti corona masih ada, saya nggak tahu saudara terkasih ya. Tapi yang pasti saudaraku terkasih, kalau intimidasi yang lebih seram ada justru, saudara, betul ya. Baru tadi pagi saya nonton berita, saudara terkasih, saya itu akhir-akhir ini begadang terus, saudara kasih. Hari ini saya tidur cuma 1 jam aja, jam 5 sampai jam 6. Itu pun karena saya bilang sama istri saya tidur dulu ya.
Anak saya lagi rewel, baru 2 hari lalu imunisasi, saudara kasih. Jadi rewel terus, nggak mau tidur, digendong salah, diayun salah, saudara kasih. Rasanya kalau saya bisa terbang, saya bawa dia terbang, saudara kasih, supaya dia bisa diam di udara, saudara kasih. Saudaraku terkasih, jadi saya tidur jam 5 sampai jam 6 saja. Terus jam 2 tadi saya nonton berita CNN, saudara kasih. Saya nonton berita, ditemukan virus yang baru, varian yang baru terhadap varian virus corona yang baru. Dan katanya, saudaraku terkasih, varian virus yang baru itu sudah sampai di Singapura. Kalau sudah sampai di Singapura, dia tinggal naik feri, saudara kasih, ya, sampai Batam, saudara kasih. Kalau sudah sampai Batam, itu sudah sampai Jakarta, mana-mana, betul? Jadi kalau misalnya saudara mau saya berjanji bahwa 2021 akan lebih baik, saya nggak berani janji, saudara kasih. Tapi saya berkata, firman Tuhan berjanji, kalau Tuhan beserta dengan engkau, kau akan dibawa kepada kemenangan. 1000 boleh rebah di kiri kananmu, berlaksa boleh rebah di sekitarmu, tapi orang yang percaya pada Tuhan akan tetap berdiri karena Tuhan yang memegang mereka. Untuk itu saudaraku terkasih, jangan takut, tetap melangkah di tahun 2021. Kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan dan kitalah pemenangnya. Lihat kiri kanan, bilang kamu pemenangnya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku terkasih. Kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita katakan pujian, bila engkau tak besertaku, ku tak mau melangkah, ku tak mau berjalan. Haleluya. Kita mau berjalan hanya kalau bersama dengan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Haleluya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Kalau ingin mengenal hati, haleluya. Berjalanlah bersamamu, tak mau berjalan, ku tak mau berjalan. Kami perlu Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku ya Bapa, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah sekali lagi dengan segenap hati, haleluya. Bila engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, perlu Tuhan, pimpin langkahmu dengan kasih karunia. Pimpin langkahku ya Bapa, setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, hari ini firman Tuhan berjanji Dia akan berjalan bersama dengan saudara.
Jika engkau umat pilihannya yang percaya kepadanya, firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan bimbang. Sebab Allah yang dahsyat itu ada bersama dengan engkau. Firman Tuhan sampai menegaskan, ini aku. Artinya Allah yang menguasai engkau, Allah yang berkuasa atas bumi dan semua yang di dalamnya, itu bersama-sama dengan engkau. Saudaraku terkasih, firman Tuhan bilang jangan takut. Hari-hari ini mungkin banyak hal yang berat yang harus kita lalui dalam hidup kita. Banyak hal yang menakutkan yang harus kita lewati. Banyak hal yang mengkhawatirkan yang harus kita lewati, lalui dalam hidup kita. Tapi hari ini Tuhan janji, Tuhan akan menguatkan engkau jika engkau harus melangkah melewati hari-hari hidupmu. Tuhan berjanji akan menolong engkau jika engkau terjatuh dan kakimu tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan memegang engkau. Tuhan berjanji kalau kau berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Sebab tangan Tuhan yang ajaib, yang sumber berkat serta sumber segala sesuatu, akan memberikan berkatnya kepadamu. Untuk itu saudaraku terkasih, siapkan hatimu untuk masuk 2021. Apapun keadaannya, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Percayalah, tahun 2021 adalah tahun berkat bagi kita. Apa yang diperbuat oleh tangan kita, Tuhan buat berhasil. Apa yang kita kerjakan, Tuhan buat nyata. Apa yang kita harapkan, Tuhan genapi dalam hidup kita. Kita percaya Allah kita luar biasa. Tuhan dengar doamu, Tuhan dengar harapanmu. Hari ini bawa hidupmu dalam tangan Tuhan dan percayakan sepenuhnya hidupmu dalam tangannya, biar Dia yang berkarya dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau melangkah, ku tak mau berjalan. Kami perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku ya Tuhan. Pimpin langkahku sejauh berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Mari sekali lagi dengan segenap hati. Haleluya. Dengan kasih karunia-Mu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Kami terima kebenaran firman-Mu yang menjadi sumber dan pelita bagi hidup kami Tuhan. Untuk kami boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Karena kami tahu bersama dengan Tuhan kami boleh mendapatkan kemenangan yang daripada-Mu. Karena Engkau menopang hidup kami, Engkau menolong hidup kami, dan Engkau memimpin hidup kami, sehingga kami boleh menyapai suatu kemenangan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah berkat daripada Allah Bapa senantiasa ada di dalam kehidupannya, limpah dengan limpahnya nyata pengurapan baru-Mu untuk hamba-Mu. Terima kasih, kami terima kebenaran firman-Mu di saat ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang diberkati katakan bersama, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari persiapkan kita untuk persembahan. Kita bawa persembahan kepada Tuhan pada saat ini.
Kita akan berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan sebab rahmat-Mu yang besar yang Kau nyatakan hidup kami dengan berkat-berkat yang Kau limpahkan. Dan kami percaya hari-hari kami yang Tuhan berkati, kami akan percaya saat ini Tuhan kami bawa persembahan dalam rumah-Mu. Sucikan setiap uang yang akan kami bawa dalam rumah-Mu bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur kepadamu. Amin. Nanti persembahan akan dari sebelah kanan, ya pelan-pelan. Jaga tetap protokol kesehatannya. Nanti lanjutkan sampai ke sebelah kiri. Persembahan dijalankan sambil kenaikan pujian bagi Tuhan. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga, yang rumahku. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam, bangunlah gembala, lihat terang besar. Dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datang, jadikan anak-anak yang dipalungannya. Salam, salam, orang Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas dan kemenyan dan murni persembahkannya akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam, salam, selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga, yang rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, 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 salam. Tuhan memberkati seluruh persembahan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan. Tuhan berkati. Kita saksikan warta jemaat. Tuhan memberkati. Kami serahkan kepada Ibu Gembala. Shalom Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, buat Saudari Lisa Verina, Saudara Theophilus, Ibu Heni Vicky, Saudara Nathan, dan Bapak Dedi Cipta, serta Bapak Eko David. Biar panjang umur, Tuhan memberkati senantiasa. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang bangkit berdiri.
kita akan bersatu di dalam doa. Di akhir acara ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Kami masih diberi kesehatan untuk kami datang beribadah kepadamu Tuhan. Engkaulah Allah kami Tuhan yang kami sanjung, kami tinggikan. Biar Tuhan setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami Tuhan yang datang pada pagi hari ini. Tuhan berikan kami kesehatan yang baik Tuhan. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu melingkupi setiap kami. Bahkan untuk minggu ini Tuhan kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami tidak hidup dalam ketakutan Tuhan. Kami tidak perlu bimbang karena kami percaya Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami. Tuhan yang senantiasa meneguhkan, Tuhan akan menolong kami Tuhan. Bahkan tangan-Mu Tuhan yang selalu memegang kami supaya kami tidak terjatuh Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Samuel Tuhan yang sudah memberkati kami. Biarlah Tuhan urapan Allah yang baru menyertai, melingkupi hamba-Mu Tuhan. Tuhan berkati untuk pelayanannya, Tuhan berkati untuk keluarganya Tuhan. Setiap pergumulannya Tuhan senantiasa menjawab dan menolong. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian Tuhan dalam minggu ini. Biarlah Tuhan jeripaya kami di dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan akan mengembalikan apa yang menjadi kehidupan bagi kami Tuhan. Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan yang ulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa buat Saudari Lisa Verina, kami berdoa untuk Saudara Teofilus, Ibu Heni Vicky, Saudara Nathan, Bapak Dedi Cipta, dan juga Bapak Eko David Tuhan. Biarlah Tuhan di usia yang baru Tuhan tambahkan boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapak, biar Tuhan memberkati kesehatan mereka Tuhan. Bapak yang baik, sebentar kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu Bapa buat bangsa kami. Di tengah-tengah penanganan pandemi ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami berdoa urapan Allah Tuhan boleh memberkati bangsa kami. Biarlah Tuhan pandemi ini boleh berlalu, cepat berlalu Tuhan. Dan kami percaya anugerah-Mu Tuhan boleh tercurah buat Indonesia. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Presiden kami beserta dengan jajarannya Tuhan, aparat pemerintahan dari pusat bahkan sampai ke daerah. Biarlah Tuhan berkati mereka, berikan hikmat dan marifat dari Bapa di surga Tuhan. Apa yang mereka kerjakan Tuhan boleh menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Mereka boleh menjadi pribadi yang takut dan bekerja untuk mensejahterakan masyarakat. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Biarlah sebentar kami mohon menerima berkat daripada Tuhan. Bapa mari saudaraku, siapkan hatimu dan terimalah berkat daripada Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sama-sama kita katakan amin. Mari kita angkat satu pujian.
Tuhan memberkati. Merry Christmas and Happy New Year.